Selamat pagi. Pada hari ini kita kembali lagi bersama channel Sahabat Jose, di mana pada hari ini kita akan mereview satu saham yaitu bernama BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk, di mana pada pagi hari ini saya akan mereview. Ini chart 1 tahun, dimana chart 1 tahun ini berarti masih uptrend seperti rumus sebelumnya. Kalau dia posisinya uptrend, berarti kita mencari titik dimana nolnya berarti di bawah, merahnya ada di paling bawah yang di sini. Oke, dan resistennya ada di mana? Kalau lihat dari gelombang ini kan di sini, tetapi kalau lihat dari sini di sini. Nah, jadi sahabat Jose bisa lihat. Nah, oke, di sini memang BSDE ada titik resisten di 1205. Jika dia tembus, maka kalau lihat dari Elliott Wave-nya, BSDE masih di pola ke-4 dan pola 4 ke 5, di mana pola 4 ke 5 kalau lihat dari Elliott Wave-nya itu cenderung naik. Jadi targetnya sendiri dari Elliott Wave bahwa BSDE mungkin akan ke titik di 1285, di mana titik Elliott Wave menduga bahwa BSDE akan naik di angka tersebut. Baru sebelum itu sesudah itu baru mungkin akan menurun. Cuma jika memang di 1205 di break, maka BSDE akan menurut Fibonacci akan ke 1325, di mana ini garis selanjutnya itu. Jadi sahabat Jose bisa lihat, jika BSDE break di sini 1205, maka targetnya menurut Fibonacci di 1325, tetapi menurut Elliott Wave di sekitar 1280. Jadi target resistance selanjutnya jika BSDE benar-benar naik tembus di 1205, maka target selanjutnya 12.280 dan 1325. Tetapi jika BSDE tidak naik alias turun, maka BSDE mungkin akan kembali ke garis Fibonacci-nya, di mana di garis Fibonacci tersebut di 1085. Berarti kalau lihat dari pola ini, jadi target dia di sini. Kalau memang turun dia berarti ke sini. Berarti di 1085. Jika 1085, kalau untuk para trader saya sarankan untuk di cut loss. Tetapi jika tidak mau cut loss, berarti area buy selanjutnya ada di sekitar 1020 sampai 1050 yang di situ. Nah, oke,
Untuk Fibonacci dan untuk Elliott Wave-nya saya bisa jabarkan seperti itu. Tetapi menurut prediksi saya untuk ke arah sini jebol ini BSDE ini wajib harus jebol di angka itu. Jika tidak jebol, maka BSDE kemungkinan besar akan turun ke sini. Nah, itu ke angka 1080, 1080, 1075. Oke, mungkin itu aja yang bisa dari teknikal yang sahabat Jose bisa lihat. Sekarang kita akan melihat dari segi fundamental. Oke, kembali lagi kita ke RTI bisnis. Kita akan ke saham BSDE. Nah, sahabat Jose bisa lihat di mana finansial BSDE untuk sekarang itu dari 2020 sampai 2023 net income cenderung positif. Yang garis hijau, garis biru juga cenderung bertumbuh, dan revenue pendapatan cenderung naik. Jadi memang semuanya naik. Dan di hutang kelihatan stabil selama 4 tahun ini, stabil yang warna merah. Tetapi sahabat Jose bisa lihat di warna hijau ini mengalami kenaikan 4 tahun terakhir. Jadi rasio utangnya juga sedikit menurun, yang ini sedikit menurun. Tetapi dari segi aset dia selalu naik tiap 4 tahun ini. Jadi untuk BSDE saya juga lihat cash flow dia sangat bagus di 2 tahun terakhir ini. Itu sahabat Jose bisa lihat itu surplus. Jadi bagi orang yang mau membeli properti di BSDE, kemungkinan besar BSDE bisa menyerap pinjaman tersebut dengan melalui tanpa bank, karena dia permodalan cashnya aja kuat 1,8 T dan di tahun ini sudah 1,1 T. Jadi harusnya net cash yang sebesar itu sangat bagus untuk pertumbuhan di sektor properti, khususnya dia mau ekspansi ataupun mau ada pembeli yang mau istilahnya tanpa BI checking atau tanpa apapun itu, yang istilahnya langsung auto approve, itu dia bisa lakuin. Tetapi di sini sahabat Jose bisa lihat apakah betul selama 4 tahun ini dia naik. Itu sahabat Jose bisa lihat terbukti dari EPS-nya selalu growth selama 4 tahun ini. Jadi untuk BSDE saya sangat rekomendasi. Nah, di BSDE sektor properti kita hanya melihat di laba dan di likuiditas ini, di mana likuiditas ini mencerminkan istilahnya pemutaran hutang, pemutaran asetnya itu cepat. Nah, walaupun ROA-nya kecil 5-10%, tapi lihat NPM-nya, net profit margin-nya 30%. Kenapa bisa begitu?
harusnya Rowe Roa akan mengimbangi NPM, karena BSDE yang ku bilang tadi, cash yang di depan tadi itu, tabel depan cash flow-nya itu sangat banyak, masih plus 1,1 triliun. Ingat ya, cash bukan cash flow tadi, cashnya. Jadi di mana dana tersebut itu dia bisa melakukan suatu transaksi sama pembelinya tanpa melalui bank. Jadi bunganya atau apapun yang itu istilahnya yang BSD tawarkan itu semuanya dimakan oleh dia sendiri. Makanya kenapa NPM-nya tinggi itu. Oke, selanjutnya kunci ketiga untuk melihat kenapa saya rekomendasi BSD. BSD belum mencapai NAVS, Net Asset Per Share. Kenapa? Kok belum? Nah, itu pertanyaannya. Walaupun laba naik terus, ini makanya aku bilang saham masih under value, sehingga sahabat Jose bisa lihat potensi keuntungan jika dia bisa naik kembali ke NAVS-nya. Berarti ada potensi sekitar 700 poin. Tetapi kita nggak usah muluk-muluk lah, kita bilang 500 poin aja lagi. Berarti masih ada sekitar upside return yang akan sahabat Jose dapat sekitar 30 sampai 45%. Jadi untuk BSDE, kalau menurut fundamental dia layak masih untuk disimpan, dan untuk target jangka panjangnya bisa menghasilkan return 30 sampai 45%. Saya akan kasih contoh sedikit kenapa saya lihat dari NAVS. Ini saya kasih contoh ke Ciputra CTRA. CTRA kemarin tahun lalu saya rekomendasi dan terbukti dia sudah mencapai NAVS-nya di tahun ini. Ini sahabat Jose lihat 1154, sekarang CTRA berada di 1125. Jadi on target. Jadi dulu kalau sahabat Jose pengen tahu, YTD sebelumnya dulu masih harga 800 900, berarti target dia 35 sampai 30% sudah tercapai, sehingga untuk Ciputra N alias sudah dan tidak perlu direkomendasi lagi, tinggal kita tunggu penurunannya. Sekarang yang saya konsen ke BSDE. BSDE ini sahabat Jose bisa lihat sendiri. Untuk pagi ini pun juga BSDE mengalami pertumbuhan kenaikan tuh 12.05 yang tadi saya bilang tembus bakal terjadi nggak, itu lihat dia lagi sangat fluktuatif. Nah itu, tapi kalau memang dia tembus 12.05, kita puji Tuhan, mungkin target selanjutnya akan naik ke berapa? Nah, ayo tadi coba berapa? Sahabat Jose lihat ini. Nah, sahabat Jose bisa lihat tadi di berapa? Ayo coba tebak berapa? Saya skip dulu ya, saya kasih lihat sedikit lagi yang dari teknikal. Jadi jangan tidak pernah menonton channel sahabat Jose. Nah, ini saya sudah buka secara teknikal, makanya jangan tidak pernah menonton channel sahabat Jose. Sekarang saya bilang tadi berapa? 12.85 sampai 13.25. Untuk
secara Elliott Wave dan Fibonacci. Nah, tetapi secara fundamental BSDE targetnya 1925. Kita kembali ke fundamental lagi. Jadi ingat target BSDE 1925, tetapi kita nggak usah muluk-muluk, kita 600 poin aja ke 1800. Nah, ini BSDE sangat bagus untuk kita coba untuk beli. Nah, lihat tuh di 1205 sesuai Fibonacci, dia akan terjadi namanya antara mau naik atau turun, seperti itulah namanya titik resisten. Tetapi jika memang dia jebol, kemungkinan besar akan terbang ke 1285 sampai 1325. Tetapi jika turun, ingat ke 1080. Sehingga sahabat Jose gak usah panik, secara fundamental masih enak di bawah NHVS nya alias masih under value. Oke, untuk pembuktian lain, coba kita lihat ASRI Alam Sutra nih, yang deket-deketnya aja lah kita bilang. ASRI NHVS nya berapa tuh? 543. Memang juga ASRI under value, cuma saya kurang suka karena dia naik turunnya agak ini. Nah, kita lihat lagi misalnya saham selain ini Ciputra, BSDE, ini kita coba ke APLN. Coba kita lihat APLN, Agung Podomoro Land sama seperti ASRI, NHVS nya masih di sekitaran 500, tetapi saya tidak kurang senang karena naik turunnya perusahaan ini sangat liar. Nah, satunya lagi coba Demas ini. Nah, NHVS nya 122, sekarang sudah 170, berarti sudah over value. Nah, kita lihat lagi saham-saham properti apa aja lagi yang ada di market. Nah, SMRA yang dekat dengan BSDE juga kita lihat statistiknya, dia sudah sesuai NHVS atau bukan. Nah, dia sudah sesuai NHVS, dia sudah kembali lagi ke NHVS. Jadi NHVS ini menjadi patokan suatu properti. Nah, di SMRA juga sudah selesai. IPS memang naik semua, tetapi yang saya lihat ini, saya kasih contoh, perusahaan akan kembali ke NHVS nya karena di mana NHVS itu mencerminkan nilai aset secara keseluruhannya. Jadi kita kembali lagi ke BSDE. Jadi ingat kenapa saya rekomendasi BSDE, kenapa nggak mau ASRI atau APLN, Agung Podomoro atau Alam Sutra. Ya, kita berbicara berdasarkan data BSDE lebih bagus, labanya konsisten ketimbang Alam Sutra dengan Agung Podomoro, walaupun nilai asetnya lebih tinggi daripada nilai sahamnya. Memang nanti kalau memang suatu ketika Alam Sutra atau APLN laporannya bagus lagi, kembali bagus, kemungkinan besar nanti dia akan kembali ke harga 500. Nah, jadi untuk BSDE saya rekomendasi, menurut opini saya, tetap kita akan melakukan buy di BSDE itu dengan target paling dekat 1285, 1325, dan yang paling jauh untuk jangka panjang di 1800 sampai 1925. Oke, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel saya, dan jangan lupa jika mau konsultan bisa telepon saya langsung ke 0821 7709 6060. Atas ya apresiasi
yang sahabat Jose berikan kepada saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga channel kita akan selalu bertumbuh, dan tolong sahabat Jose yang sudah subscribe bisa membagikan ke teman-teman yang membutuhkan konsultasi atau yang membutuhkan istilahnya broker yang istilahnya atau pendapat untuk membeli suatu saham atau menjual suatu saham atau trading, itu bisa dengan saya itu. Oke, saya tidak mau terlalu banyak menjual, jadi biarlah waktu yang akan membuktikan analisa kita, apakah analisa kita bagus atau tidak. Tetapi itu ingat, semua rekomendasi bersifat disclaimer. Saya tidak pernah menghasut, saya tidak pernah namanya memberikan rayuan, memberikan istilahnya kepastian untung. Saya tidak pernah mau melakukan itu. Jadi ingat, bersifat disclaimer, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua keputusan beli jual transaksi saham berada di pihak masing-masing. Itu saya hanya cuma memberikan opini dan bagaimana cara menganalisa suatu saham. Oke, sekali lagi sahabat Jose, saya ucapkan terima kasih. Salam cuan sahabat Jose, selamat pagi.